uang bantuan itu sudah cair. Tapi yang menerima bukan orang yang namanya tertera sebagai penerima. Dari sinilah kisah ini bermula, sebuah video singkat yang mendadak viral dan mengaduk emosi banyak orang. Dalam rekaman tersebut, seorang petugas bantuan sosial menjelaskan bahwa dana program Keluarga Harapan atau PKH telah dicairkan. Masalahnya, sang ayah yang tercatat resmi sebagai penerima tidak pernah memegang uang itu. Ia bahkan tidak tahu bahwa bantuannya sudah diambil. Fakta yang terungkap kemudian membuat publik terdiam. Dana PKH tersebut diduga diambil dan digunakan oleh menantu perempuannya sendiri. Narasi dalam video itu ditulis dengan nada keras dan emosional. Disebutkan bahwa sang ayah mertua tidak pernah menerima sepeser pun dari bantuan yang seharusnya menjadi haknya. Sama 1.200.000 sama 900. Kasra Ekstra 900. Total berapa? 3 juta. Nah, kemarin udah dapat 3 juta, Pak. Dikasih kan sama Akan? 3 juta Bapak udah dapat. Itu udah dapat bantuannya. Terus Bapak bilang nggak dapat. Gimana dong? Dapat kan, Pak? Nah, sekarang itu yang buat pernyataan. Iya. Pak, Bapak saya ada anaknya. kartunya nggak? Pernah ngajak kartunya nggak? Ada. Oh, Ya, kartunya Mak. di anak. Bapak itu dapat 3 juta bisa. Sama anak. Bilangin. Selamat loh. Anaknya Nah, yang kalau megang. ini ya Pak ya, kalau Rohmat ini yang dapat si Tarkimah ya? Ya, Dharma. Ini dapat Pak, 600, 1 juta. Iya, Pak. Jadi keluarga Bapak itu sudah dapat semua. Kenapa? Saya pastikan dapat semua. Saya Itu atas nama siapa? Itu. Atas nama siapa tuh, Bu? Samin. Ini atas nama Samin. Kemarin udah dapat. Dapatnya berapa tuh? Nah, ini. Iya. Ini ibu anaknya. Ya, Ini nggak yang megang apa-apa. anak. Yang megang anak. Kemarin dapat berapa? Total. Sama sama 900. Totalnya. Totalnya 3.900.000. Bapak udah dapat baru Bapak kemarin dapat ya, Pak, ya? 3.900.000. Itu nanti Bapak yang megang ya kartu itu. Jangan ini. Nanti kalau Bapak misalnya nggak bisa ngambilnya di bank, nanti minta tolong sama anaknya ya. Itu dikasih dulu sama Bapak. Kalau sebagai bukti kalau misalnya Kemensos, Dinas Sosial sama Desa itu sudah membantu Bapak ya. Kalau BPJS Bapak udah aktif kok Pak. Mau berobat di mana aja itu sudah nggak bayar. Termasuk Rohmat ya. Karena, nah gini juga Pak ya, Rohmat ini nggak bisa dapat bantuan karena masih dalam satu kakak sama ibunya si Tarkimah. Nah duit itu masuk ke Tarkimah, gitu ya Pak ya. Aksi itu akhirnya terbongkar, dan sejak saat itu, reaksi publik tak terbendung. Dalam hitungan jam, unggahan tersebut menyebar luas. Kolom komentar dipenuhi kemarahan, kesedihan, sekaligus rasa prihatin. Banyak warganet menilai peristiwa ini bukan sekadar konflik keluarga, melainkan pengkhianatan terhadap nilai empati dan keadilan. Ada yang menyebut tindakan itu keterlaluan, ada pula yang menegaskan bahwa bantuan sosial bukan hak sembarang orang untuk diambil. Kasus ini menyentuh sisi paling sensitif dari bantuan sosial. PKH dirancang untuk menopang kelompok rentan, terutama lansia dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Namun di lapangan, penerima bantuan seringkali bergantung pada orang terdekat untuk urusan administrasi, kartu, atau pencairan dana. Disitulah celah muncul. ATM atas nama Bapak Samin. Ibu sebagai anaknya. Yang Bapak Mengambil uang. Dapat berapa dalam kemarin ngambil? 3.900.000. Berarti Pak Samin udah dapat ya? Dapat PKH ya, lansia. Dititipin sama anaknya. Berarti Bapak juga dapat BPJS. BPJS gratis kan udah lama kan? Iya. Anaknya juga yang sakit juga. Ini juga ada BPJS-nya ya. PKH-nya ibunya dapat BPNT juga. Kalau kita tahu kan namanya orang takut kan. Udah. Jadi semuanya udah clear. Clear. Ternyata Pak Samin ini semua bantuan itu Ada. rutin selama ini sampai sekarang. Ya. Terima kasih. Video viral ini memperlihatkan realitas pahit. Ancaman bagi penerima bansos tidak selalu datang dari sistem, tapi bisa berasal dari lingkungan terdekat. Sang ayah yang seharusnya terbantu, justru
Diduga hidup tanpa mengetahui bahwa haknya telah digunakan orang lain. Ketika petugas memastikan dana sudah cair, publik pun tersadar. Bantuan negara bisa hilang bukan karena birokrasi rumit, melainkan karena relasi kuasa di dalam rumah sendiri. Banyak yang bertanya-tanya, sudah berapa lama hal ini terjadi dan berapa banyak kasus serupa yang tak pernah terungkap. Viralnya video ini kembali membuka diskusi tentang pengawasan bansos. Warganet mendorong edukasi yang lebih kuat bagi penerima, khususnya lansia, agar memahami hak mereka. Ada pula yang menuntut mekanisme pendampingan dan verifikasi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Lebih dari sekadar amarah, kasus ini menjadi cermin. Bantuan sosial bukan rezeki bebas, melainkan amanah. Dan ketika hak orang yang lemah diambil, yang rusak bukan hanya satu keluarga, tapi rasa keadilan kita bersama.